ada yang ditanya mungkin dari materi Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai bertanya, apakah ada perbedaan membaca Al-Quran di luar sholat dan di dalam sholat? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada perbedaan membaca Al-Quran dalam sholat dan di luar sholat? Kalau berbicara perbedaan, itu aja udah beda. Yang satu dalam sholat, yang satu bersolat, itu aja udah beda. Kalau ngomongin perbedaan, tapi tentu maksudnya bukan apakah ada perbedaan, tapi adakah nilai keutamaan yang beda. Begitu barangkali ketika baca Al-Quran dalam sholat. Dan ketika kita baca Al-Quran di luar sholat, tentu jawabnya banyak perbedaan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, sebagai hadis yang dituliskan Imam Al-Haddad di dalam Risalatul Mawadah, berbicara fadilatul Quran. Kata Imam Ali, barang siapa baca Al-Quran dalam sholat sambil diri sholat, per hurufnya ganjarannya 100 dalam sholat sambil diri. Kalau dalam sholat sambil duduk, karena sholat sunnah boleh sambil duduk, maka per hurufnya 50. Tenang. Bila di luar sholat punya wudhu, ganjarannya 25 per huruf. Bila di luar sholat enggak punya wudhu, ganjaran per hurufnya 10. Berbeda. Kayak tahlilan kan baca Quran, misalnya enggak punya wudhu, baru juga gojek, lapar, kayak menuju hari ini, di sini ada nasi di belakang, berhenti, ya, enggak pakai wudhu, bisa aja kalau jadi begitu, ya kan? Puluh, karena dia nggak ada wudhu. Kan baca nggak mesti megang. Kalau megang tentu baca dulu. Ada juga yang megang nggak baca, itu yang dagang Quran. Yang toko buku tuh kan megang-megang doang ya kan? Begitu. Tapi mau nggak pasti megang itu baca juga kan? Nggak kalau dikata rusak lagi ya kan? Itu begitu. Jadi banyak perbedaan. Kalau dalam sholat jauh lebih khusyuk bacanya, dan ini juga menambah fadilah. Kalau di luar sholat kan bisa sambil lonjor, sambil kipas-kipas, ya sampai gendong-gendong bocah, ya kan? Kalau sholat kan nggak bakalan digendong-gendong bocah begini dalam sholat. Itu aja ada nilai fadilah tersendiri. Jadi sehingga baca Quran dalam sholat jauh lebih besar nilai pahalanya dibanding baca Quran di luar sholat. Iya. Ada wajib kita percaya secara terperinci, tidak secara global, secara terperinci. Ini 4 kita perlu tahu. Begitu nama kitab sucinya dan kepada siapa diturunkannya. Begitu. Ini karena di dalam Al-Quran disebutkan secara gamblang, yaitu ada Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini 4 ini adalah kitab suci yang wajib kita tahu namanya dan kepada siapa diturunkannya. Kalau kita 15 tahun umurnya ke atas, yang ngaji 15 tahun belum wajib. Kalau yang muda, maka dia wajib tahu Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil
diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya, kalau Zabur tidak ada syariat. Isinya kitab Zabur adalah nasihat, adanya kata-kata bijak, sehingga umatnya Nabi Daud biar kata punya kitab suci namanya Zabur, tetap syariatnya merujuk kepada Taurat, karena di dalam kitab Zabur tidak ada syariat. Begitu. Beda dengan Injil. Kalau Injil ada syariat, sehingga Injil mengamandemen peraturan yang ada pada Taurat. Datang kitab suci penyempurna keseluruhannya, namanya Al-Quran, yang mana menasakh, mengamandemen, menghapus segala syariat-syariat terdahulu yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada zaman ini. Seperti di zaman Nabi Adam, orang boleh menikah sama saudara, itu namanya syariat. Jadi peraturan Allah yang mengikat kala itu pada masyarakat di situ, namanya syariat. Kenapa Allah izinkan menikah saudara dengan saudara? Karena memang yang punya kakak satu orang doang. Ada nyari besan nggak ada, kemana lagi besannya? Benar nggak? Emang manusia berlebihan, mabinya manaknya. Maka ada namanya bolehlah saudara nikah nama saudara. Itu syariat dicabut sebelum Nabi Muhammad ajaran juga dicabut, nikah saudara nggak boleh. Seperti syariat Nabi Musa, orang menikah boleh tanpa batas. Berapa aja punya bini silakan. Jadi orang paling miskin di zaman Nabi Musa punya bini 300. Miskin. Nabi Sulaiman punya bini 1000. Bukan Sulaiman ini. Gitu. Punya bini 1000. Dan masih ditulis di Injil. Perjanjian Lama masih ada. Berapa bininya Solomon? 1000. Emang menikah tanpa batas. Dan ini sesuai pada zamannya. Kalau kita pahami syariat Allah itu begitu. Lah orang laki, bayi laki setiap lahir dibunuhin oleh Fir'aun. Bayi laki dalam sehari paling dikit 12.000 bayi yang lahir dibunuh selama saban hari. Jadi sehingga perempuan buahnya bukan banyak doang. Bener nggak? Iya. Kalau orang atu bininya atu, waduh. Orang laki dibunuhin. Tuh, syariat itu tepat di zaman begitu. Maka di umatnya Nabi Muhammad SAW menikah juga, tapi dibatasi. Nabi Isa dalam syariatnya kalau bisa jangan menikah. Makanya pastor tidak menikah. Begitu. Tapi kalau nggak kuat, aku aja. Kenapa juga? Karena memang perempuan banyak dibunuh yang tukang ibadah, kayak Siti Maryam begitu tuh. Jadi kalau yang rajin ibadah pasti bakal dibunuh, dianggap berbuat ser. Jadi perempuan habis banyak mati. Lah kalau perempuan banyak mati, kalau ente punya bini 2, ada yang kagak kebagian. Tuh, syariat tuh begitu.
syariat. Makanya kalau bisa enggak menikah, begitu enggak menikah. Ajaran Nabi Musa menikah tanpa batas. Ajaran Nabi Isa kagak nikah. Coba saudara, kagak nikah. Lakan kaya-kaya itu, kaya-kaya rada mubadir. Lah golok dicuci mulu, dipakai enggak? Mubadir kan? Jangan nyengir dan bijak kecil. Golok. Saya cerita golok. Ini bijak jadi nyengir yang lain. Nyata. Nah, kalau diadakan emang gunanya buat kencing doang, kan enggak ya kan? Begitu. Maka kudu menikah. Tapi di tengah ajaran Nabi menikah tanpa batas, jangan. Kagak menikah, jangan. Jadi sehingga di tengahnya menikah dan dibatasi. Begitu dibatasi. Itu begitu. Dan itu bukan perkara wajib. Perkara boleh. Makan ente di warteg boleh nambah, boleh juga. Ada yang nambah dialokin, nggak ngerti. Itu perutnya, dia mesti makan, ya kan? Biasa aja, nggak aneh. Begitu aneh. Yang aneh itu kalau ada orang laki demen sama laki, itu aneh. Begitu. Sebab di dalam sejarah perayaman, ayamnya gitu, belum pernah dengar ada ayam jago demen sama ayam jago. Pernah lihat nggak? Enggak. Ada juga ayam jago demennya ayam. Masa ada di perorangan ada orang laki demennya sama laki mau diberundang-undang lagi? Ini ditertawakan. Dia mana? Begitu. Mundur, bener nggak? Begitu. Quran mengatur syariat. Syariat ini adalah rahmat bagi alam semesta. Maka kitab suci ini kudu kita imani. Dan karena kita memiliki Quran, kudu dikelonin Quran. Jangan jauh-jauh, biar kita tidak tersesat jalan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Biar kita tauhid benar, bersyariat benar, dan biar kita bergaul dengan benar, berhubungan dengan benar, bersosial dengan benar. Inilah wajib kita iman terhadap kitab-kitab suci ini. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ya, wallahu a'lam. Sudah? Oh, sudah. Ya baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita limpahan barokah. Umur kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan